Ternyata ada pertanyaan Dr. Richard yang 90% orang muslim tidak mampu menjawab. Ini dokter nanya. Dan ngurang-ngurang. Yakinlah 90% orang muslim nggak bisa jawab. Yakin aku. Aku mau tanya nih. Aku sudah pernah tanya ini dengan Ustadz, tapi aku belum puas sih. Siap. Aku lupa tanya dengan Ustadz siapa ya. Memang selalu nanya ke Ustadz dan belum puas. Iya. Enggak, tergantung. Ustadz siapa soalnya tadi bukan puas. Tergantung. Ada beberapa Ustadz yang memuaskanku jawabannya. Tapi kan nggak semua Ustadz itu punya jawaban yang pas ya. Iya, Bilang kayak gitu punya ya. Tapi yang ini aku agak sedikit kurang sih karena yang aku baca, aku kan sekali lagi aku kan non muslim. Iya. Aku sering membaca mengetahui Islam ini kan dari berita, dari tontonan, Dari teman-teman. dari FYP gitu Dari kan. FYP? Ya, kan salah satu kayak gitu. Emang nggak punya teman Islam? Ada dong, banyak. Tapi kan katanya tuh Al-Quran itu adalah turun dari langit. Dan semua bahasa Al-Quran itu adalah bahasanya Allah, katanya. Bahasa Tuhan. Nah, aku pernah bertanya dengan salah satu ustadz juga, siapa sih yang nulis Al-Quran ini? Oke, bagus. Itu kan kalau misalnya kita yang ngomong... nulis pertama, bagus. Kalau kita ngomong Alkitab, Bagus. siapa yang nulis Alkitab? Bagus. Murid-murid Yesus. Oke, kita ada dong keraguan sebagai manusia, kayak gitu kan. Ada yang dikurang-kurangin nggak nih? Nah, ada yang ditambah-tambahin nggak nih? Normal dong kita berpikir kayak gitu punya kan. Normal. Terus, andai kata dia tulis semua pun, siapa yang nyalinnya? Siapa yang nyadurnya? Bagus. Siapa yang cetak ya? Karena Bagus. kita tahu sendiri, dari nulis pertama, ngetik sampai nyetak, itu bisa berubah, bos. Kayak gitu, ngomong kayak gitu punya kan. Nah, ini kan juga sama. Kita bahas ke Al-Quran ya. Oke. Al-Quran ini kan yang Sama yang gua pertama tahu kali nyetak nih. siapa ya? Benar. Yang gue tahu nih, itu kan adalah bahasanya Al-Quran. Apa ini? Apakah Al-Quran itu turun dari langit? Atau dibisikin ke satu Berbentuk orang? buku kita maksudnya, Iya. Pak Dokter. Iya. Oke. Ya kan kalau turun dari Tuhan, berarti kan turun dari langit. Sama kayak Nabi Adam kemarin ya. Benar, ya. Turun dari langit. Nah, Iya. dapat Al-Quran nih. Dari Tuhan nih, sudah jelas nih. Dalam bentuk Atau- cetak gitu ya? Dalam bentuk cetak. Iya. Atau dari Tuhan bagaimana nih? Dibisikin ke manusia kan? Terus ditulis. Ya kan, apa buktinya? Itu kan. Nah, aku pengen tanya dengan Luar biasa. Itu pertanyaanku ketika ketemu Fatih Karim dan aku lebih kasar pada saat itu. Jadi aku ketemu Fatih Karim terus dia bilang gini, ini Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang bertakwa. Aku bilang nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Nggak mungkin Al-Quran itu sempurna. Kenapa? Aku bilang sama Ustadz Fatih Karim, karena sesuatu yang dibuat manusia pasti ada celahnya. Nggak mungkin sempurna. Itu masuk akal juga. Terus dia bilang, enggak, ini dari Tuhan. Aku bilang yang sama. Masa Tuhan nurunin Quran pada manusia? Nggak masuk akal banget. Itu loh, buku turun dari langit pada manusia. Kok gitu? Nggak mungkin. Dia bilang, enggak. Tapi ini diilhamkan pada Nabi Muhammad. Dalam bahasa Inggris, revelation. Diwahyukan. Nah, ini diilhamkan pada Nabi Muhammad. Bisa jadi diilhamkan itu, revelation itu bisa jadi diilhamkan. Bisa jadi kemudian nanti Jibril yang memberitahu kepada Rasulullah, membacakan kepada Rasulullah, itu bisa jadi. Tapi prosesnya namanya revelation, pewahyuan namanya kan gitu kan ya. Nah, itu konsep memang yang nggak ada di dalam dunia literatur. Karena literatur kan kalau nggak nulis, kalau nggak ya nyalin dan segala macam. Nah, itu yang pertama. Artinya kalau kita bicara tentang Al-Quran, Al-Quran tuh memang ya bukan dari manusia. Diksinya bukan dari manusia, dan kemudian kontennya bukan juga dari manusia. Itu sih sebagai jawaban. Tapi ditulis oleh Nabi ditulisnya. Muhammad. Jadi gini, lucunya adalah di Arab tidak ada tradisi tulis-menulis. Sebenarnya tradisi tulis-menulis inilah tradisi yang masih eksklusif di zaman itu. Di waktu itu. Jadi gini, tradisi tulis-menulis itu yang paling ramai ditemukan 3300. Mesopotamia, Sumeria. Atau yang sekarang lebih awal lagi ya, setelah penemuan Göbekli Tepe itu sudah ada tulisan-tulisan sederhana yang dalam bentuk simbol binatang. Itu yang aku baca terakhir 11.000, kalau Rizko kemarin bilang 30.000. Yang jelas sebelum itulah. Tapi yang jelas tulisan yang asli itu adalah dibuat di Sumeria, Mesopotamia. Yang menarik, pakar political science mengatakan bahwasanya tulisan itu muncul dari politik. Tulisan itu muncul dari politik. Wow. Karena keperluan tulisan itu adalah untuk mencatat kegiatan-kegiatan politik dan kegiatan-kegiatan jual beli. Di awal jadi, ya. Betul. Ada pemerintahan dulu baru ada bahasa. Jadi menarik tuh. Sebelum ada bahasa tertulis sudah ada pemerintahan Sumeria itu. Nah, baru ketika mereka bilang kita kemarin ngirim itu berapa ya? Berapa itu sapi ngangkat berapa gandum ya? Catat deh. Mereka Gitu. catat tuh. Nah, muncul catatan itu kan ya. Nah, maka tradisi tulis-menulis eksklusif banget, Dok. Pak Ustadz, Nggak semua orang bisa nulis. menimbulkan pertanyaan kedua, padahal pertanyaan pertama belum terjawab. Nanti aku jawab semua. Bagaimana ceritanya tadi tertulis tadi kan katanya nggak ditulis kan, berarti diucapkan. Betul. Ya kan? Terus bagaimana kalau kita meyakinin apa yang ditulis itu sama dengan yang pertama? Bagus. Sama yang Bagus banget. sesuai dengan apa yang diucapkan, apa yang dibisikkan atau dikasih tahu itu nggak miss gitu ya. Karena kita sama tahu manusia suka nama-namain Dok, ini dokter nanya. dan ngurang-ngurang. Yakinlah 90% orang muslim nggak bisa jawab. Yakin aku. Makanya aku anggap Ustadz Felix Xiao ke sini.